franchise game yang memberikan konsep unik di mana kita menjadi seorang siswa SMA yang mendapatkan sebuah kekuatan yang dinamakan dengan persona. Persona digambarkan sebagai manifestasi dari diri kita atau personality kita. Persona sendiri merupakan topeng yang kita pakai di depan orang lain, cara kita bersikap di masyarakat, dan belum tentu itu diri kita yang sebenarnya. Persona ini muncul sebagai cara kita bersikap di depan orang. Contohnya saat di tempat kerja kita menjadi seorang yang disiplin dan positif, sedangkan di saat kita bersama teman dekat kita menjadi pribadi yang lebih menyenangkan dan bebas. Di game Persona, konsep tersebut diubah menjadi kekuatan yang merupakan representasi dari identitas seseorang. Dunia dari game Persona sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dunia nyata dan dunia lain yang disebut dengan metaverse. Dunia nyata adalah tempat kita hidup, sekolah, dan bersosialisasi. Sementara itu, metaverse di game Persona 4 dan 5 adalah bentuk dari pikiran, emosi, dan persepsi manusia. Di game Persona 5 sendiri ada yang disebut dengan Palace. Palace merupakan sebuah distorsi kognitif atau bentuk dari desire atau keinginan jahat dari seseorang. Keinginan jahat yang sangat besar tersebut kemudian membuat sebuah tempat atau wilayah besar bernama Palace. Salah satu contohnya adalah Kamoshida, guru olahraga yang menjadi salah satu villain di game Persona 5 Royal. Kamoshida adalah guru olahraga yang suka menyiksa murid laki-laki secara fisik dan juga melecehkan murid-murid perempuannya. Dari niat jahatnya tersebut terbentuklah sebuah palace berbentuk kastil di mana Shadow Kamoshida menjadi seorang raja. Kita bisa melihat bagaimana Kamoshida melihat sekolah menjadi tempat ia memuaskan keinginannya sendiri. Murid laki-laki yang disiksa secara fisik setiap hari, dan juga fantasi Kamoshida terhadap para murid perempuan. Di dalam metaverse, kita juga dihadapkan dengan musuh berupa Shadow. Shadow adalah sisi dari diri kita yang kita tolak atau kita sembunyikan. Contohnya seperti takut, ego, atau malah kejujuran. Sifat yang kita sembunyikan ini adalah cara kita bisa berbaur dengan orang-orang di sekitar kita. Hal ini agar kita tidak dianggap buruk atau agar tidak melanggar nilai sosial di dalamnya. Jadi konflik di game ini gak cuma melawan penjahat, tapi juga menghadapi bagian dari diri kita sendiri. Di sisi lain, ada satu sistem yang menjadi keunikan dari game Persona, yaitu social link. Gampangnya, ini adalah indikator kedekatan kita dengan NPC di dalam gamenya. Semakin dekat kita dengan seseorang, maka semakin kuat persona yang bisa kita gunakan. Di dalam game Persona, social link ini utamanya dipakai untuk fusion persona. Selain itu, di game Persona 5 Royal, social link memberikan kita sebuah kemampuan khusus atau skill yang membantu kita saat sedang berada di dalam metaverse. Jadi salah satu kunci kemenangan di sini adalah the power of friendship. Watch out, I got it. No, it's okay, I'll get it. No, wait! We'll use the power of friendship. Oh shit. Di game Persona, lewat pilihan, hubungan, dan pengalaman yang didapat, kita berkembang menjadi versi diri yang lebih lengkap. Semua hal tadi adalah aspek dasar dari game Persona yang menjadi keunikan dari game Persona itu sendiri. Dari gameplay, cerita, musik, dan juga fitur-fiturnya yang unik membuat game ini berbeda dari game RPG lain. Itu saja dari aku. Kalau ada pendapat atau tambahan bisa langsung ketik di kolom komentar.